Bung Rocky, saya tadi janji kepada Anda, tapi kemudian agak melar. Silakan. Kok jadi Bung Rocky banyak gimmick sekarang? Saya baru pulang dari Palmi, saya dari bandara ke sini nih. Oke. Ngatur teman-teman yang lagi latihan panjat tebing supaya kita masih bisa dapat. Kan kita dapat emas dalam panjat tebing di Olimpiade kemarin. Nah, kita mau pergi ke Paris. Jadi saya pemanjat tebing ya, bukan panjat sosial. Tahu kan bedanya? Panjat tebing itu mesti pakai jari. Panjat sosial jarinya mesti pakai cincin, itu beda-beda. Oke. Saya balik tadi pada soal yang Tapi sebentar, saya juga mengundang Bung Hotman ya ke sini, tapi belum berkesempatan. Jadi bukan berarti kemudian saya tahu maksud Anda mau bilang itu Bung Siapa Hotman itu? kan? Apa? Bung Hotman. Betul. Apa itu? Apa itu? Ya, yang jelas saya harus mendeklar bahwa saya mengundang beliau, tapi beliau belum berkesempatan untuk datang ke sini. Silakan. Bukan itu problem saya itu. Okay. Saya mau balik pada perdebatan yang dituntun secara metodologis. Saya pisahkan dulu antara debat pakai passion dan debat pakai reason itu. Okay. Refli dan teman-teman mendalilkan ke hakim konstitusi hal-hal yang sifatnya kualitatif. Oke. Lalu 3 orang itu memperkuat dalil dari Refli Harun. Yang 5 tidak memperkuat dan tidak memperlemah. Dia datang dengan dalil yang lain, yaitu yang kuantitatif. Jadi yang diminta secara kualitatif mau dibuktikan secara kuantitatif. Itu salah kamar namanya kan. Dari segi kepastian logis itu. Bagaimana cara membatalkan sesuatu yang kualitatif? Ya pakai falsifikasi. Bagaimana membatalkan sesuatu yang kuantitatif? Pakai verifikasi. Kan itu bedanya kan? Jadi memang yang didalilkan adalah kualitatif. Ngapain mesti datang dengan data kuantitatif? Kan dasarnya begitu. Yang kedua tadi, saya betul bahwa ini mahkamah untuk mengintip masa depan demokrasi kita. Di situ masalahnya. Karena itu lebih mungkin untuk melihat kapasitas hakim-hakim yang mampu visioner ketimbang hakim-hakim yang terus-menerus menagih data, bukti, dan fakta. Itu bedanya di situ. Okay. Lalu kita masuk pada soal tadi diulas oleh Andi tadi, soal majority and minority di dalam politik hukum Amerika. Oke, saya kasih contoh kecil ya. Tahun 70, konsep pohon sebagai subjek hukum tidak diterima di dalam pengadilan Amerika. Mayoritas menganggap, ngapain pohon itu diberi hak gitu. Mayoritas, bahkan super mayoritas. Lalu seorang profesor hukum, mungkin dari Arizona State University, dia bilang begini, saya punya pandangan minoritas untuk mengubah teori tentang legal standing itu, untuk mengubah teori tentang person in law, tentang subjek hukum. Dia tulis artikel kira-kira 5 halaman itu, judulnya Should Trees Have Standing? Tanda tanya. Haruskah pohon punya legal standing di depan mahkamah itu? Pada waktu itu pikiran dia cuma dia sendiri dan 12 muridnya. Sangat minoritas. Di tengah-tengah konsep bahwa yang boleh punya legal standing cuma manusia tuh. Dan sekarang keterangan akademis minoritas itu tanpa ada data sebelumnya jadi prinsip hukum perlindungan pohon, perlindungan hutan. Jadi prinsip hukum lingkungan tuh. Terobosan akal itu luar biasa tuh. Dia membayangkan bahwa satu waktu planet ini akan bermasalah kalau pohon tidak diberi legal standing. Sekarang siapa yang mau bantah itu tuh? Hanya dengan 5 halaman. Dia bisa ubah cara berpikir dunia. Pertanyaan saya dari tadi, apakah si profesor ini, namanya Jonathan Stone, punya data untuk tanya pada pohon, pohon, you mau nggak gue kasih legal standing? Dia pakai otak.
Dia nggak perlu cari-cari tahu ini pohon ini mau diselamatin apa enggak tuh. Jadi tadi saya terangkan, logika kita itu bekerja mendahului data. Dan logika itu akhirnya menghasilkan realitas, yaitu hukum lingkungan. Itu masalahnya tuh. Jadi yang minority itu, kalau disusun dengan logika yang logis, coherent, distinctive, dia bisa menghasilkan realitas justru. Bukan realitas yang kita baca sebagai fakta. Itu yang kita sebut the quality of rational thought. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, kita juga ada di situ sekarang. Dalam upaya untuk mempraktekkan kemampuan berpikir dan menganalisis secara perlahan-lahan sistem berpikir dari 5 hakim itu yang menyebabkan Refli dikalahkan. Kan itu saya duduk di sebelah sini karena saya bilang saya pemenang di dalam bidang logis. Itu dasarnya tuh. Anda sombong dong kalau gitu. Kenapa? Anda sombong. Anda mengatakan bahwa Anda pemenang dalam bidang logis. Itu kan versi Anda, belum tentu yang lain. Ya versimu apa? Saya menang dalam bidang logis apa enggak coba? Coba saya uji coba. Kalau saya akui. Ya itu. Oke. Satu Tapi aja belum udah tentu cukup. yang lain. Nggak ada urusan dengan saya karena Anda yang kritik saya tanya, you pro saya dalam logika apa tidak itu? Pro apa tidak? Saya pro, tapi Oke, belum tentu yang thank lain. you. Nggak ada urusan dengan yang lain. Sama seperti Jonathan Stone itu dia bilang, Profesor Jonathan, Anda mau kasih listening pada pohon. Pohon itu bisu. Pohon itu bisa tumbang tuh. Kata si Jonathan Stone, iya, saya sendiri akan bercakap-cakap dengan si pohon. Orang bilang, you gila tuh bercakap-cakap dengan si pohon. Dia bercakap-cakap dengan otaknya. Itu dasarnya tuh. Dan pada waktu itu, Jonathan dibilang diledek dengan cara yang sama. Tanya pada rakyat Amerika. Sekarang tidak ada satupun rakyat Amerika yang tidak setuju dengan tesis yang dibuat oleh Chris. Yang diawali oleh logika. Dia bilang logika. Tanpa fakta dan data sebelumnya. Tanpa fakta dan data. Oke. Dan tanpa Bung Andi, dan tanpa iNews. Kenapa?